Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Arianti dari SDN Bagusan, Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya akan menampilkan video peer teaching saya dalam memenuhi tugas PPG Daljab 2022 Universitas Negeri Medan. Saya mengambil materi kelas 5, tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Inilah video saya. Dulu, Bu. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sepertinya anak-anak kurang semangat ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semangatnya anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Sehat, baik, alhamdulillah. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Tidak ada, Bu. Hadir Masuk semua, Bu. semua ya? Iya, Bu. Masuk semua. Nah, bagus sekali semangatnya anak-anak untuk tetap bersekolah. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Coba Nur Afni Sihombing untuk memimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nur Afni. Ya, Bu. Nah, kita di sini sebagai warga negara Indonesia harus mencintai tanah air kita, mencintai lambang negara Indonesia. Coba siapa yang tahu lambang negara Indonesia? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Lydia? Pancasila, Bu. Iya, Pancasila. Nah, kemudian kalau gambarnya apa ya? Simbolnya apa? Burung Garuda, Bu. Garuda, ya, Garuda Pancasila. Nah, untuk menambah semangat kita sebelumnya akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Namun, sebelum itu Ibu akan menayangkan sebuah video. Sebentar ya. Ya, Bu. Kita di sini akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila. Belum anak-anak. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur semesta. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih sekali anak-anak. Nah, tadi berkaitan dengan lagu tadi, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, tadi siapa anak-anak yang berangkat ke sekolah lebih awal daripada teman-temannya? Siapa coba?
Saya, Bu. Lydia? Dulu Lydia ya. tadi berangkatnya lebih awal dari teman-teman. Iya, Bu, kena piket, Bu. Oh, karena piket. Yang lainnya ada? Ada, Mas Bu. Yati? Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Oh iya, ya Feby juga. Nah, bagus sekali ya Iya. anak-anak semangatnya. Jadi kalian harus lebih ditingkatkan lagi disiplinnya, terutama ketika kalian berangkat sekolah ataupun mengerjakan tugas. Jadi harus tetap berdisiplin. Seperti itu. Nah, kemudian Bu Tira di sini ingin bertanya, siapa dari kalian yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Saya, Bu. Puji, ya? Iya. Saya, Bu. Sudah pernah? Saya, Bu. Sudah. Saya Ya, juga, Feby Bu. juga. Sudah Mas Niati juga. Ya, Nirafati juga. Jadi, sebagian Mas besar Niati. dari kalian sudah pernah ya ke kebun binatang? Sudah, Bu. Manase, bagaimana Udah, Manase? Bu. Sudah pernah ke kebun binatang? Sudah. Coba, Siti Aisyah, Iya, Bu. dari mungkin kamu sudah pernah ke kebun binatang? Apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Di sana ada apa saja? Coba sebutkan. Ada gajah. Ada gajah, Ada jerapah. jerapah, terus Ada harimau. ada harimau. Iya. Jadi di sana tentunya banyak sekali ya berbagai macam jenis hewan. Coba Nur Halimah, Ya, Bu. sudah pernahkah ke kebun binatang? Sudah, Bu. Sudah. Apa saja yang kamu lihat di sana? Banyak, Bu. Ada burung, ada buaya, ada monyet, ada biawak, Bu. Ada Oh juga iya. harimau, Bu. Besar-besar, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi di sana itu banyak sekali berbagai macam jenis hewan ya. Jadi mereka hidup di sana. Kemudian kalau misalnya kalian mau berkunjung ke sana juga pasti harus didampingi dengan orang tua, gitu ya. Harus didampingi dengan orang dewasa. Nah, kemudian berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Apa itu komponen ekosistem? Nah, kita akan melihat tayangan berikut ini. Sebentar. Nah, coba kalian lihat. Ada sebuah gambar di situ. Kira-kira apa saja yang kalian lihat dari gambar di samping? Coba. Ikan, Bu. Ya, Lydia. Ikan, Bu, di dalam Ada air. ikan. Iya, ikan dalam air. Kemudian yang lain? Ada beruang. Beruang. Ada burung, Bu. Ada kelinci, Bu. Burung, Bu. Di atas Kelinci, pohon. Iya, kemudian pohon, Bu. Ada ada pohon juga. Ada gunung, Bu. Gunung Ada juga. singa. Iya. Singa Ada mana? awan, Bu. Ada singa Serigala ya? itu, Bu. Oh iya, serigala. Serigala ya itu ya. Nah, di sini kalian pasti menyebutkan banyak sekali ada hewan di dalam gambar ini. Kemudian coba kalian perhatikan lagi gambar yang selanjutnya. Nah, kalian perhatikan baik-baik gambar tersebut. Coba Nirafati. Iya, Bu. Gambar apakah itu? Sapi, Bu. Kuda. Sapi ya? Kuda. Itu gambar kuda. Nah, kira-kira kudanya sedang apa ya di situ? Mau makan Ada yang sedang minum air. Iya, ada yang sedang minum air, kemudian Ada yang Makan rumput. ada yang sedang
makan. Betul sekali. Jadi di situ ada kuda yang sedang minum, ada kuda yang sedang makan. Kemudian kudanya itu berada di mana ya? Di daratan, Bu, di hutan. Di daratan, tapi di sampingnya ada sungai gitu ya, begitu ya? Iya, Bu. Iya. Di sini Bu Tira ingin menyampaikan bahwa kalau kuda itu membutuhkan apa sih sebenarnya, membutuhkan apa saja untuk hidup, membutuhkan apa? Butuhkan Coba mana air, sih? Bu. Membutuhkan Oh iya, air, Bu. ya. Membutuhkan air, membutuhkan apa lagi? Bu. Rumput, Bu, untuk makan. Iya, rumput untuk makan, air untuk minum. Kemudian Iya, apa lagi Bu. kira-kira? Selain makan dan minum, membutuhkan apa? Udara segar, Bu. Iya, betul sekali, membutuhkan udara segar. Selain udara, Tempat teduh. tempat berteduh. Jadi tempat apa lagi? Selain tempat berteduh, apa lagi? Coba ya, Feti. Saya tadi sempat kelempar, Bu. Oh, terlempar. Iya, Bu. Oh iya. Oh ya, coba Lydia. Butuhkan apa lagi, Bu? Nggak tahu. Oh, selain tempat berteduh, apalagi kira-kira ya? Membutuhkan tempat tinggal. Membutuhkan tempat tinggal. Jadi kuda juga membutuhkan tempat ya Kandang berteduh, ya, Bu, juga ya. tempat tinggal. Butuhkan rumah, begitu ya. Nah, jadi di sini kuda itu membutuhkan membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup seperti makan, minum, kemudian tempat berteduh tadi, tempat tinggal. Begitu pula dengan rumput. Rumput itu juga membutuhkan kuda. Karena apa? Misalnya gini, misalnya tanah juga membutuhkan kuda. Tanah itu kan tempat berpijak kuda. Tanah juga membutuhkan kuda karena misalnya ketika kudanya membuang kotoran, itu kan kotoran yang dihasilkan kuda itu kan bisa menyuburkan tanah. Tanahnya sebagai tempat untuk tumbuh rumput. Ya, jadi saling bergantung seperti itu ya. Kuda membutuhkan tanah. Tanah juga membutuhkan kuda. Nah, dari sini kita bisa melihat ke bagian yang selanjutnya. Sebentar ya. Nah, dari gambar tadi kita bisa melihat bahwa hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu yang tadi kuda, dengan lingkungan sekitarnya, yaitu misalnya rumput, tanah, air, dan udara. Itu disebut sebagai ekosistem. Nah, itu ya, jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu tadi kuda, dengan lingkungan sekitarnya, yaitu rumput, tanah, air, dan udara, itu disebut ekosistem. Jadi mereka itu saling ketergantungan seperti itu. Nah, lingkungan yang di sini yang dimaksud itu ada rumput. Rumput itu termasuk benda hidup atau mati ya, Puji? Benda hidup. Karena apa? Kenapa kok bisa disebut benda hidup? Memerlukan air untuk hidup. Memerlukan air. Jadi kalau rumput itu kan biasanya bertambah tinggi. Nah, itu ya bisa dikatakan sebagai benda hidup. Kemudian kalau tanah, Siti Asia, tanah termasuk benda mati atau benda hidup? Benda mati, Bu. Benda mati. Mana sih coba kalau air termasuk benda mati atau benda hidup? Benda mati, Bu. Benda mati. Kemudian untuk Lydia, kalau udara itu termasuk benda mati atau benda hidup?
Mati, Bu. Benda mati. Jadi lingkungan di sini yang dimaksud itu tidak hanya benda hidup, tetapi juga benda mati. Nah, coba kalian perhatikan lagi gambar yang tadi Bu Tira tampilkan di awal-awal. Ini ada gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada dua bagian, benda hidup dan benda mati. Coba dari gambar ini, Korintus, yang termasuk benda hidup apa saja ya kira-kira? Iya ya Bu, termasuk ikan, kelinci, burung Ibu. Ya. Itu benda hidup. Ya. Ada ikan, ada kelinci, ada beruang, banyak sekali ya. Iya Bu. Nah, iya itu. Jadi penjelasannya di situ ada burung, kelinci, rubah, beruang, ikan, ubur-ubur, rumput, dan pohon. Iya. Kemudian untuk benda mati, coba Nur Afni. Kemana Nur Afni? Oh, untuk benda mati, Bu, itu ada batu misalnya, Bu. Iya, bisa batu. Kemudian? Baru. Tanahnya, Bu. Iya, tanah. Iya. Kemudian? Air. Gunungnya, Bu. Air. Iya, gunung. Iya. Iya, betul sekali. Nah, di situ ada gunung, batu, air, dan udara. Kira-kira apa ya yang belum Bu Tira sebutkan di situ? Sudah semua sepertinya ya? Sudah semua. Tanah. Tanah belum. Oh, tanah belum ya? Iya. Tanah tadi, Bu. Iya. Tanah sudah. Ini yang di sini belum, yang di gambar belum disebutkan tanahnya. Belum. Di sini disebut sebagai komponen ekosistem. Jadi yang dinamakan komponen ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu benda hidup dan juga benda mati. Gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang pengertian ekosistem seperti apa, kemudian komponen ekosistem itu apa saja, yaitu ada dua di sini. Nah, ekosistem sendiri itu terdiri dari dua jenis berdasarkan cara terbentuknya, yaitu yang pertama ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang dinamakan ekosistem alami itu diciptakan oleh Tuhan, gitu ya, terbentuk secara alami. Coba ya Feti dibacakan ekosistem alami itu terdiri dari apa saja? Ya Feti? Oh, mungkin Ya Bu. Iya, Bu. Oh ya, Lydia? Sungai. Ekosistem alami terdiri dari sungai, laut, pantai, gunung, pegunungan, dan sebagainya, Bu. Ya, jadi itu merupakan ekosistem alami yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ekosistem buatan itu maksudnya dibuat oleh manusia. Coba Mas Niati dibacakan untuk ekosistem buatan. Iya Bu. Halo? Ya, ekosistem buatan terdiri dari apa saja, Mas Niati? Ada waduk, Bu. Ya. Akuarium, dan sebagainya, Bu. Iya, jadi ekosistem buatan itu terdiri ada waduk, sawah, akuarium, dan sebagainya. Jadi diciptakan oleh manusia. Coba dari slide yang sudah ditampilkan oleh Bu Tira ini, kira-kira
apa yang belum kalian pahami? Bisa ditanyakan ke Bu Tira. Apakah kalian sudah memahami semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oh, baiklah. Nah, itu untuk yang selanjutnya. Ekosistem itu misalnya bisa dijelaskan dalam sebuah teks ataupun bacaan. Nah, penjelasan berkaitan dengan ekosistem. Di sini ada bacaannya, kemudian dari ini bacaan ini terdiri dari berapa paragraf, mana sih? Mana sih Saya, Bu. paragrafnya? Dua, Bu. Terdiri dari Paragraf, Bu. Dua, Bu. Oh ya, Nirafati, ada berapa paragraf? 2 paragraf, Bu. Iya, 2 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu mempunyai intian. Setiap paragraf itu membahas tentang apa begitu ya. Di sini Bu Tira sudah memberikan tulisan dengan ada garis bawahnya. Nah, itu yang disebut inti dari bacaannya. Atau nama lainnya adalah pokok pikiran. Nah, itu ada pokok pikiran di setiap paragrafnya, yaitu yang bergaris bawah. Untuk paragraf pertama, itu pokok pikirannya, coba dibacakan, Puji. Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri di alam, Bu. Iya, ada pokok pikirannya. Di setiap paragraf itu ada pokok pikirannya, yaitu makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri di alam. Jadi di sini disebut sebagai pokok pikiran. Apakah sudah kalian pahami, anak-anak? Ya, udah, Bu. Ya, nah ini untuk pokok pikirannya. Kemudian yang kedua itu juga pokok pikirannya juga ada, anak-anak. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ini yang disebut pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Nah, kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Pokok pikiran itu adalah inti dari pembicaraan yang ada pada sebuah paragraf. Yaitu tadi, pokok pikirannya adalah yang diberi garis bawah. Kemudian yang bergaris bawah itu disebut sebagai kalimat penjelas, di mana kalimat-kalimat tersebut itu menjelaskan tentang pokok pikiran. Jadi dikembangkan ke beberapa kalimat. Nah, ini bisa dilihat di paragraf yang 1, pokok pikirannya ini. Kemudian informasi pentingnya atau kalimat penjelasnya adalah di kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, setelah coba dari tadi, apakah dari yang penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih sekali. Nah, berkaitan dengan tayangan slide yang tadi, Bu Tira ingin memberikan contoh permasalahan. Apa itu ekosistem? Kemudian yang kedua, apa saja komponen ekosistem? Dan yang ketiga, apa saja jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Nah, namun sebelum itu, Bu Tira ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti setiap siswa dalam kelompok akan mendapatkan bahan ajar. Sebentar ya. Bahan ajar. Bentar. Nah, ini untuk bahan ajarnya.
nanti kalian baca, kemudian sesuaikan dengan LKPD yang akan Bu Tira bagikan selanjutnya. Kemudian untuk LKPD-nya ini ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok, anak-anak. Ya, Bu. Ya. Nah, coba kalian kerjakan dulu APD-nya. Ya, Bu. Ibu Tira kasih waktu sekitar 20 menit, dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai anak-anak? Udah, Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba sekarang Bu Tira akan meminta salah seorang siswa untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, terutama dalam LKPD 1. Coba Puji. Iya, Bu. Ya, coba dipresentasikan hasil kerjanya dalam LKPD 1. Ya. Yang nomor 1, Bu. Apa Ya. yang kamu ketahui tentang ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, apa saja komponen ekosistem? Jelaskan. Komponen ekosistem itu ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Yang ketiga, apa saja jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya? Jelaskan. Jenis ekosistem itu ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan, Bu. Itu hasil kerja kelompok saya. Ya, bagus sekali, Puji. Sudah berani tampil ke depan untuk menjelaskan hasil kerjanya ya. Nah, di situ Puji sudah memberikan jawaban yang sudah sangat betul, sudah betul ya, sudah tepat begitu ya. Tetapi masih belum ada penjelasannya, misalnya tentang komponen ekosistem itu benda hidup, contohnya apa saja itu belum dijelaskan. Tapi Puji sudah bagus sekali menyampaikan sampai ke depan. Kemudian untuk yang LKPD 2, coba ya Feti, untuk LKPD 2, untuk dipresentasikan ke depan. Tidak tahu, Bu. Saya, Nggak tahu. Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, oh ya, coba Lydia. Komponen abiotik itu Ini hewan, ada Bu. Iya, ya ini Iya, ada hewan. Burung, ya, cacing, ubur-ubur, bintang laut, Bu. ya. Ada Sama lagi pohon teratai. pohon teratai. Ya, itu ada komponen biotik. Di situ ada burung, ada bintang laut, ada ubur-ubur, ada cacing. Tadi sudah disebutkan oleh Lydia. Tapi yang satu itu apa ya kira-kira? Yang ini? Pohon teratai ya, Bu. Terumbu Apa coba? karang apa itu ya, Bu ya? Iya, terumbu Tumbuhan, karang. Ini adalah tumbuhan. terumbu karang, Lydia. Jadi ada 5 di situ ya, yang termasuk komponen biotik. Untuk komponen abiotiknya, yang lain bisa menyebutkan? Saya enggak lah, Bu. Bu. Puji, Itu ada batu, satu, ada tanah, tanah, ada gunung sama gunung, sungai, air, sungai. Ya, ada satu lagi apa? udara. Iya, udara. Benar sekali. Ada 5 juga komponen abiotiknya. Ada tanah, air, udara, gunung, dan batu. Nah, kalian sudah sudah sangat percaya diri menyampaikan
hasil kerjanya juga kalian sudah menyebutkan jawaban yang tepat. Nah, di sini kita tadi selama pembelajaran ini kita sudah belajar tentang apa saja ya anak-anak? Ekosistem, Bu. Ekosistem. Ekosistem. Sepertinya yang menjawab hanya 2 saja ini ya. Tentang ekosistem, Bu. Iya, ekosistem. Belajar tentang ekosistem ya, ada berbagai macam. Kemudian yang kalian belum pahami itu dari materi yang Ibu sampaikan, apa kira-kira yang belum kalian pahami? Sudah paham, Bu. Ya. Nah, anak-anak, agar Bu Tira mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bu Tira sampaikan, Bu Tira akan memberikan soal evaluasi. Nah, ini untuk soal evaluasinya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ini kalian Bu. kerjakan selama 5 menit ya. Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan ke meja Bu Tira. Coba ketua kelas untuk membantu Bu Tira mengumpulkan lembar jawab soal evaluasi ya. Baik, Bu. Terima kasih sekali ya, Feti. Ya, Bu. Sama, Bu. Nah, untuk pertemuan Sudah, Bu. berikut- Sudah selesai semua, Bu. Oh, sudah. Ya, terima kasih sekali. Ya, Bu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang satu, pembelajaran yang hari ini, kemudian kita akan berlanjut ke pembelajaran yang kedua, di mana kita juga akan belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba Manase membantu Iya, Bu Bu. Tira untuk memimpin doa. Iya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Manase. Nah, pembelajaran di hari ini Bu rasa sudah cukup. Terima kasih sekali anak-anak untuk semangat dan partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.